Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyan Sajano. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA dengan NIM 43342024. Nah, baiklah, di sini saya akan membuat video tentang alat peraga mengenai materi sebagai tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Tirtawati Abdul SPD MPD. Nah, baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai terbentuknya tata surya. Nah, terbentuknya tata surya itu terdapat 4 teori. Yang pertama yaitu teori dari Kant, di mana tata surya itu berasal dari bola gas yang bersuhu tinggi dan berputar lambat. Perputaran yang lambat menyebabkan terbentuknya konsentrasi zat yang memiliki berat jenis tinggi. Konsentrasi tersebut disebut inti, dan inti besar menjadi matahari, sedangkan inti yang kecil menjadi planet. Nah, yang kedua yaitu teori dari nebula, di mana tata surya itu berasal dari bola gas atau nebula yang bersuhu tinggi dan berputar cepat. Ada bagian nebula yang terlempar dan terus berputar mendingin menjadi planet. Nah, terbentuknya tata surya berdasarkan teori nebula adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kabut gas pijar mengalami kondensasi. Yang kedua, gumpalan kondensasi terbentuk mulai dari bagian yang paling luar. Yang terakhir yaitu bagian terdalam, sebagai intinya masih berupa gas pijar, bagian-bagian membeku menjadi planet-planet. Teori yang ketiga yaitu dari teori planetesimal, di mana bahwa dalam kabut terdapat materi padat atau planetesimal yang saling tarik-menarik antara sesamanya, sehingga membentuk gumpalan yang disebut dengan planet. Nah, teori yang terakhir atau yang keempat yaitu teori pasang surut. Dahulu ada bintang besar yang melewati matahari, sehingga sebagian massa matahari tertarik dan membentuk tonjolan. Setelah bintang itu pergi, maka tonjolan ini membentuk planet. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian jenis-jenis atau keluarga dari tata surya. Nah, yang pertama itu ada matahari. Matahari merupakan suatu bola gas pijar yang berdiameter 1,4 juta kilometer, terdiri dari gas hidrogen dan helium. Yang kedua yaitu Merkurius. Merkurius dalam bahasa Arab yang berarti untarit dan bahasa Sanskerta Buddha merupakan terkecil dari keluarga tata surya, lebih kecil dari bumi karena planet ini digolongkan ke dalam planet kebumian. Nah, yang ketiga yaitu Venus. Sesuai dengan namanya, planet Venus memang cantik sekali. Orang zaman dahulu menyebutnya sebagai bintang timur, ada juga yang menyebutnya sebagai bintang pagi dan sore. Mendapat julukan kejora karena cahayanya yang sangat cemerlang. Hal ini disebabkan karena planet ini dilapisi oleh awan tebal karbon dioksida yang dapat memantulkan cahaya matahari dengan baik. Nah, yang keempat yaitu Bumi. Bumi merupakan planet ketiga dari sistem tata surya, dan Bumi merupakan satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Di planet lain sampai sekarang belum dapat dipastikan adanya makhluk hidup Bumi, yang merupakan planet terbesar di antara 4 planet yang terdekat dengan matahari, yang biasanya disebut dengan planet-planet dalam. Nah, yang kelima yaitu Mars. Planet keempat dari matahari ini dinamakan Mars atau planet merah karena dilihat dengan mata telanjang maupun dengan teropong tampak merah. Planet ini diambil dari nama dewa penerangan menurut orang Yunani kuno. Dalam bahasa Arab disebut sebagai Mariska dan dalam bahasa Sanskerta disebut Anggoro. Yang keenam yaitu Jupiter. Nah, Jupiter ini merupakan planet yang terbesar dalam sistem tata surya. Besarnya hanya 1/10 diameter matahari. Letak Jupiter relatif sangat jauh jika dibanding 4 planet yang pertama. Salah satu ciri khas dari Jupiter yaitu adanya bercak
merah di permukaan planet. Nah, yang ketujuh yaitu Saturnus. Planet kedua terbesar setelah Saturnus memiliki ciri khas. Planet ini adanya cincin atau gelang yang melingkar pada planet tersebut. Nah, yang terakhir yaitu Neptunus. Neptunus sering disebut sebagai kembaran dari Uranus dan sering juga disebut planet pembuat ulah karena sering beredar meninggalkan garis edarannya. Nah, selanjutnya di sini saya membuat alat peraga di mana yaitu susunan antara planet-planet yang mengelilingi matahari. Di sini saya membuat bentuk planetnya dari plestisin dan saya memberikan nama-namanya agar mudah dipahami atau dimengerti atau diingat. Selanjutnya di sini juga ada penjelasan-penjelasan tentang planet-planet tersebut. Nah, di sini juga ada garis orbit agar mudah dipahami. Nah, itulah tadi presentasi dan yang dapat saya sampaikan. Bila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.